Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itu ya, apa namanya? University Lecture 2. Ini University Lecture 2. Nah, di lecture kedua ini atau pembelajaran kedua ini kita akan membahas tentang ini ya, yaitu back end ya. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari dasar-dasar front end seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Kini saatnya kita melangkah lebih jauh untuk mempelajari back-end developer. Dalam materi ini kita akan mengeksplorasi lebih dalam ya tentang bagaimana server, database, dan API itu bekerja di belakang layar. Sebenarnya saya itu pribadi itu lebih menyukai penggunaan PHP ya sebagai bahasa pemrograman back-end. Tapi kita itu juga nggak bisa cuma pakai PHP aja. Kita juga harus pakai beberapa teknologi lain yang populer di dunia saat ini. Apalagi pengembangan web ini sekarang tidak pakai PHP aja, pakai Java, Node.js ya lebih tepatnya, Node.js, kemudian ada Go, ada Rust, ada Python, dan masih banyak lagi ya bahasa pemrograman untuk backend. Nah, sekarang di materi pertama ini itu saya pakai yang namanya Node.js. Mungkin untuk kedepannya lagi, mungkin saya tetap akan pakai Node.js ya. Oke, berarti ini pembahasan tentang lecture 1 atau University Lecture Part 2 ini. Oh, bukan Part 2. 2 ini bisa saya close, kemudian kita akan masuk ke praktek praktek pertama yaitu task tracker. Nah, apa sih task tracker ini? Nah, kita akan ngebangun aplikasi CLI untuk melacak tugas dan mengelola daftar to do. Nah, task tracker itu adalah sebuah proyek yang digunakan untuk melacak dan mengelola tugas. Nah, dalam tugas ini kita akan ngebangun antarmuka baru berbasis perintah ya. Berbasis baris perintah sederhana untuk melacak apa yang perlu kita lakukan, apa yang telah kita selesaikan, dan apa yang sedang kita kerjakan. Proyek ini akan ngebantu kita untuk berlatih keterampilan pemrograman termasuk bekerja dengan file system, menangani input pengguna, ngebangun aplikasi CLI sederhana. Nah, persyaratannya ini, aplikasi ini itu harus berjalan dari baris perintah, menerima tindakan dan inputan pengguna sebagai argumen, dan menyimpan tugas dalam file JSON. Pengguna itu harus dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah menambah, memperbarui, dan menghapus tugas. Kemudian kita akan menandai tugas sebagai sedang dikerjakan atau sudah selesai. Kemudian kita bisa melihat semua tugas. Melihat semua tugas ini itu bisa kita lihat lewat tugas itu sudah selesai, tugas itu belum selesai, tugas itu sedang berjalan. Jadi ini status tugasnya ya. Wah, berarti banyak sih. Ini tiga ya, itu menambah, memperbarui, dan menghapus. Kemudian ada melihat. Nah, untuk melihat sendiri itu ada tiga juga. Dan kita juga ada menandai tugas. Wah, lumayan. Kemudian batas. Nah, batasan. Berikut ini adalah beberapa batasan untuk membimbing implementasi kita. Jadi kita harus menggunakan bahasa pemrograman apapun untuk ngebangun proyek ini. Nah, tadi kan sudah saya pilih, saya pakai Node.js ya. Jadi kita harus menggunakan positioning, positional argumen di command line untuk menerima input pengguna. Dan nanti tugasnya akan tersimpan dalam file JSON di direktori saat ini atau direktori project kita. Nah, file JSON itu harus dibuat, kalau tidak ada maka dia harus dibuatkan ya. Terus kemudian adalah gunakan modul file system bawaan dari bahasa pemrograman yang kita pakai untuk berinteraksi dengan file JSON. Kemudian jangan gunakan library atau framework eksternal untuk membangun proyek ini. Wow, lumayan nih. Wah, terus kemudian pastikan menangani kesalahan dan edge case dengan baik. Contoh perintahnya.
contoh perintah. Di sini ada contohnya ya. Berikut adalah beberapa contoh perintah dan penggunaannya. Di sini ada task CLI add bahan makanan. Outputnya nanti akan diberikan ini ditambah. Tugas berhasil ditambahkan dengan ID itu 1 dan informasinya sekian. Kemudian memperbarui dan menghapus tugas. Kita bisa pakai task CLI update atau task CLI delete dengan ID-nya 1 ya. Kenapa dia harus ada ID-nya 1? Nah, untuk proses tambahan, untuk menambahkan, dia kan tidak punya ID. Nah, untuk proses update sama delete itu harus diproses dengan ID. Kenapa? Karena dia itu nggak tahu mana yang mau dihapus, mana yang mau dihapus, mana yang mau ditambahkan. Kalau dia itu nggak pakai ID, maka sistemnya akan error, atau sistemnya nanti dia akan ngehapus semuanya. Bisa aja kan sistem kan kita nggak pakai ID tapi kita pakai delete semua. Nah, jadi informasi kita bakalan kehapus semua. Jadi itu sangat berbahaya ya. Makanya kita harus pakai ID. ID-nya harus diproses seperti itu. Kemudian ada menandai tugas sebagai sedang dikerjakan atau selesai. Contoh di sini ada task CLI mark in progress. Jadi sedang dikerjakan. Atau task CLI mark down. Dia ditampilkan dengan ID-nya 1 ya. Ini 1, ini ID ya. Kemudian melihat semua tugas. Nah, melihat semua tugas itu tinggal aja task CLI list. Dia akan menampilkan semuanya. Kemudian melihat tugas berdasarkan status. Ada task list down, task list to do, sama task list in progress. Bukan task list ya, task CLI list dengan tambahan down, to do, in progress. Ya, ada 3 ya. Kemudian properti tugas. Di sini ada setiap tugas harus memiliki properti berikut. Yang pertama adalah deskripsi. Oh, bukan deskripsi, ID. ID yaitu identifikasi unik untuk tugas. Dia itu harus ada ya ID-nya ya. Kemudian ada description atau deskripsi singkat tentang tugas yang sedang kita buat. Kemudian yang kedua adalah yang ya kan 0, 1, 2 status tugas itu ada to do, in progress, sama done. Ada created at tanggal dan waktu saat tugas itu dibuat. Kemudian ada update tanggal dan waktu saat tugas terakhir itu diperbarui. Properti ini harus ditambahkan ke file JSON ketika menambah tugas baru dan diperbarui sesuai saat mengubah tugas. Nah, ini ya. Untuk memulai, berikut ada beberapa langkah untuk membantu kita sih untuk memulai proyek task tracker CLI. Untuk yang pertama, kita harus menyiapkan lingkungan pengembangan. Kita harus pilih bahasa yang akan kita pakai. Bisa pakai Python, JavaScript, atau apapun lah, terserah. Kemudian pastikan kita memilih editor kode atau IDE yang terpasang, misalnya VS Code, PyCharm, dan lain sebagainya. Terus kemudian inisialisasi proyek. Buat direktori proyek yang baru untuk task tracker CLI. Kemudian inisialisasi sistem kontrol versi, misalnya Git untuk mengelola proyek kita. Kemudian mengimplementasikan fitur. Nah, mulailah dengan membangun struktur dasar CLI untuk menangani input pengguna, kemudian implementasi setiap fitur satu persatu, uji dengan cermat sebelum melanjutkan ke fitur berikutnya. Kita harus implementasi fungsi, nambah tugas, kemudian melihat tugas setelahnya, melanjutkan dan memperbarui, menandai itu ada dikerjakan atau selesai, dan seterusnya. Kemudian ada pengujian dan debugging. Itu kita harus ngeuji setiap fitur secara individual untuk memastikan semua itu berjalan dengan baik ya. Kemudian verifikasi. Tugas itu harus disimpan dengan benar dalam file JSON. Jadi nggak boleh pakai yang lainnya ya. Kemudian debug masalah yang muncul selama pengembangan. Jadi debug itu maksudnya kita punya error di A. Nah, kita akan debug dan kita akan mencari solusi untuk masalahnya. Kemudian menyelesaikan project. Pastikan semua fitur itu diimplementasikan dengan benar dan diuji dengan baik. Kemudian bersihkan kode kita dan tambahkan komentar di mana
itu diperlukan. Kemudian tulis readme yang baik untuk menjelaskan cara menggunakan tas ini ya. Kemudian dengan menyelesaikan proyek ini, itu kita akan mengembangkan alat praktis yang dapat membantu kita atau orang lain untuk mengelola tugas ini dengan lebih efisien. Proyek ini itu memberikan dasar yang kuat untuk proyek pengembangan atau pemrogramannya lebih laju dan aplikasi dunia nyata. Oke, cukup ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya readme.md saya. Kemudian untuk strukturnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke codingan, ini adalah contohnya ya. Oke, karena hal yang pertama kali saya buat itu adalah package JSON. Nah, untuk ngebikin package JSON itu, hal yang pertama saya lakukan adalah ini. Nah, ini ya. Saya harus ngecek dulu versi dari node saya. Berarti node min v versi saya adalah 22.9.0. Kemudian saya cek npm min v. Nah, npm min v ini berapa? Versi berapa? Nah, 10.5.2. Kemudian saya akan ngebikin yang namanya npm init. Nah, npm init itu nanti dia akan muncul seperti ini. Package JSON. Nah, di package JSON ini nanti kita akan harus nulis yang namanya name projectnya itu mau dikasih nama apa, kemudian versionnya, versi yang mau kita buat itu versi berapa. Nah, ini defaultnya itu 1.0.0. Terus kemudian descriptionnya apa sih yang mau kita kerjain. University lecture backend lecture 2 ya, backend. Saya lupa task tracker CLI ini ya, seharusnya saya lupa nambahin ini ya, backend ya backend 1 titik ini ya. Gini ya, 1 titik task tracker. Nah, mainnya adalah index. Kenapa harus index? Kenapa saya pakai index? Karena index itu defaultnya ya. Kita bisa pakai main.js atau apa. Yang penting adalah .js karena kita mainnya di JavaScript. Makanya kita harus .js. Kemudian script. Nah, scriptnya ini untuk pengetesannya ini dia pakai default ya, makanya seperti ini. Sebenarnya kita bisa tambahin dev apa itu, dev sama dengan apa, gitu. Tapi berhubung kita nggak perlu karena ya nggak penting aja kalau kita buat. Kemudian ini author. Nah, author atau siapa sih pembuatnya. Nah, di sini saya pakai nama saya sendiri ya. Kemudian lisensi yang dipakai itu adalah ISC atau ini defaultnya ya. Kalau kalian mau coba yang lain silahkan lah. Nah, setelah saya bikin ini npm init ya. Setelah saya bikin npm init, saya nanti akan bikin yang namanya index.js. Nah, index.js ini contohnya seperti ini. Sebenarnya hal yang pertama saya bikin itu ini loh, construct nama saya. Construct nama saya. Tapi karena nggak penting sih sebenarnya kita pakai itu. Oke. Sekarang kita akan jalankan yang namanya npm node index.js. Oh, keliru. Saya harus cd dulu. Kenapa dia error? Karena dia nggak ngetahuin apa yang mau kita pakai. Nah, ini ya. cd task tracker cls. Saya pindah. Sebenarnya itu sama sih, sama kayak dir directory. Nah, seperti ini. Directory atau ls juga sama.
atau LL juga. Nah, untuk LL sendiri itu ini penambahannya LL ini. Kalau LS itu kan default atau dir itu defaultnya dari Windows. LS ini itu default dari PowerShell, terminalnya Windows ya. Untuk LS ini itu harus install dulu ya, dan itu prosesnya ribet banget ya. Jadi cukup tahu aja lah ya. CLS untuk nge-clear, atau kita bisa pakai clear itu juga bisa, sama aja kok. Ini kita bisa node index.js ini untuk jalanin servernya. Saat ini sudah dijalankan, kita bisa ngeproses server. Nah, untuk servernya sendiri berarti saya harus pindah ke servernya. Servernya itu berapa ya? 127.00 titik 2 300. Oke ya. Oke, kok nggak jalan? Kok nggak jalan? Bentar. Oh, kok keluar itu? Oh, 301. Keliru, bukan 300. 301. Satu. Das. Nah, kok gak jalan? Kok nggak muncul ya? Saya matikan dulu ya. Jalan. Kenapa dia gak jalan ya? Kenapa browser ini nggak jalan? Kenapa browsernya nggak jalan? Oke, berarti saya matikan dulu ya. Saya tampilkan ini. Nah, di sini. Di sini kan muncul hello bro. Hello bro. Nah, dan ini itu server yang saya jalankan. Ini untuk menjalanin di browser. Tapi kita nggak main di sini. Kita nggak main di sini sih sebenarnya. Kita itu mainnya di CLI. Jadi ini cuma apa, nampilin apa servernya aja, bahwa servernya itu sudah jalan. Nah, kita bisa lanjut lagi ke codingannya. Oke, servernya sudah jalan sih, berarti aman ya. Berarti ini bisa saya close, saya matiin. Oke, saya matiin, kemudian saya lanjut ke struktur. Kita sudah bikin ini ya. Ini touch ini untuk bikin file yang namanya index.js. Kenapa saya pakai touch? Ya biar pakainya terminal gitu, daripada bikin di sini. Sama aja kok sebenarnya. Oke. Untuk struktur direktorinya. Nah, untuk struktur direktorinya enakan itu ya, enakan pakai preview ya. Berarti ini saya close saja. Oke, enakan pakai preview ya. Oke, berarti ini saya close lagi, ini saya close. Oke, untuk struktur directory ini ada task tracker atau foldernya. Terus kemudian kita buat yang namanya task.json. Nah, JSON ini untuk menyimpan data tugas kita. Dan kemudian kita bikin yang namanya task strip tracker.js, file utama CLI untuk project kita. Kemudian ini adalah kode utamanya ya. Berarti kita bisa lihat task JSON ya. Nah, task JSON ini contohnya seperti ini. Jadi kita bikin ini ya, ID 1, descriptionnya itu ngebeli bahan, statusnya itu to do, dibuatnya kapan, 2024 10/17 T6. Ini kelihatan gak enak ya kalau dibaca ya. Pokoknya ini jam 5 atau jam 6 lah.
Ini itu tulisannya ini 17 itu berarti hari ya. Berarti T6 ini jamnya. Jam 6:41 no 7 detik 90 berapa itu lah. Ini adalah apa contoh dari apa contoh dari JSON-nya ya. Untuk codingannya kita bisa ke sini. Nah, di sini kita bikin ya namanya construct fs sama construct patch. Nah, kalau kita apa namanya ngebikin kodenya aja seperti ini, kita itu nanti pas kita jalankan dia akan error. Makanya kita perlu install yang namanya npm install atau npm i, lalu kita jalankan. Kenapa harus install itu? Karena kita perlu package di dalam nodes modul ini, entah dia itu isinya apa. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Oke, ternyata kosong ya node modulnya. Berarti dia nggak perlu sih berarti. Oke, jadi dia nggak perlu manggil node modul ya, aman berarti. Nah, di sini kita akan bikin lokasi file penyimpanan. Di sini kita bikin construct task file sama dengan patch join. Dir name itu ngebikin ya. Name-nya task pakai S ya. JSON. Dia akan dibikinin. Kalau di sini itu nggak ada, maka dia akan dibikinin. Kemudian kita akan ngemuat data dari file JSON. Gimana cara ngemuatnya? Kita bisa node apa tadi? Lupa saya. Mana tadi? Cara menjalankan nah ini ya, node task tracker.js list. Nah, dia akan memperlihatkan. Kemudian kita bisa list, kemudian down. Nggak ada isinya. Maksudnya down itu tidak ada. Kemudian gimana kalau kita itu menandai tugas sebagai sudah di itu. Berarti node task tracker.js mark down 1 ID ya. Nah, dia akan dirubah dari to do ke down. Pas kita cek node task tracker.js kemudian kita down, dia akan muncul lupa js list down. Nah, dia akan muncul seperti itu. Kemudian kalau kita mau bikin bikin aja seperti ini, add membeli buku buku pemrograman seperti ini kita jalankan, dia akan ngebikin. Terus saat kita cek dia itu ada di task.json, dia akan terbikin di sini. Wow, amazing. Wow. Oke, berarti sistem kita sudah berhasil ya. Oke, berarti kita bisa cek di sini ya kodenya. Kodenya itu banyak sih. Makanya kan di sini ada construct fs require-nya fs, kemudian construct patch require-nya patch. Kemudian ada lokasi file penyimpanan tugas. Construct task file patch join dir name task JSON. Artinya dia akan nyimpan file penyimpanan tugas itu di task.json.
Kemudian dia kan disuruh untuk muat data dari file JSON. Di sini ada function load task if tidak ada fs exist since task as well, maka dia akan direturn seperti ini, seperti tadi kan. Dia akan direturn seperti ini. Tidak ada di dalam JSON-nya itu enggak ada, seperti itu. Kemudian ada construct data. Kalau ada, maka read file, artinya baca file tersebut dan tampilkan. Read file since task file UTF-8 return JSON parse data garis lurus ini. Kemudian tanda ini, tampilkan tanda ini. Kemudian ada proses untuk simpan data ke file JSON. Kita bikin yang namanya function save task function read file task file JSON stringify task 02. Itu kalau bisa nggak ya dia itu .js list id-nya 2. Dia nggak bisa. Kenapa? Bentar. Cara menjalankannya delete markdown. Oh, dia cuma nampilkan semua tugas atau berdasarkan status ya. Berarti dia itu nggak bisa untuk ngeproses kalau dia itu list ID-nya 2. Oh, berarti kita harus nambahin sih ya. Ya, harus tambahin. Nah, ini ya, simpan data ke file. Kemudian kita nambahin tugas baru. Kalau nambahin tugas baru, nanti statusnya adalah to do atau mau dikerjakan. Dengan new date to ISO string ya, update created add sama update add itu sama ya. Kemudian task push new task, kemudian save task, kemudian ada console log tugas berhasil ditambahkan ya, tugas berhasil ditambahkan, kemudian dia ditampilkan dengan ID-nya 2 dengan deskripsinya bla 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 ya, seperti itu. Kemudian ada perbarui tugas berdasarkan ID, terus kemudian ada hapus tugas berdasarkan ID, ubah status tugas, dan tampilkan semua tugas atau berdasarkan status. CLI handling, dia akan nge-handle prosesnya ya. Construct argumen proses argumen slash 2, kemudian construct comment args 0, switch comment ada case add, case update, case delete, case mark in progress, case markdown, case list, sama defaultnya. Kalau default itu artinya kalau memang nggak ada perintah yang dikenali, maka ya itu dia akan dikembalikan ke default. Console log perintah tidak dikenali, seperti itu. Banyak banget ya codingannya. Tapi cukup sederhana sih, kan kita hanya buat lokasi file penyimpanan tugas, muat data dari file JSON, simpan data file JSON, tambahkan tugas baru, perbarui tugas berdasarkan ID, hapus tugas berdasarkan ID, ubah status tugas ya, ubah status tugas itu berdasarkan ID ya, function mark task ID dan statusnya, kemudian list semua tugas atau berdasarkan status. Jadi ada function list, entah itu pakai list atau status. Statusnya kan kalau dia itu sama dengan 0 ya tampilan aja listnya aja. Kalau ada statusnya maka tampilkan yang berdasarkan status tersebut, seperti itu. Cukup mudah ya. Terus cara menjalankannya juga cukup mudah sih sebenarnya. Node task tracker JS add update 1 atau delete 1, atau mark in progress 1 atau mark down 1. Untuk menampilkan semua tugas itu pakai list, atau kalau mau ada statusnya ada list down,
Seperti itu penjelasannya ya. Load task itu untuk fungsinya untuk ngebaca dan memuat tugas dari file JSON. Save task itu fungsinya untuk menyimpan tugas ke file JSON. Add task, update task, delete task, mark task itu masing-masing fungsinya untuk menambah, perbarui, menghapus, dan menandai tugas. List task itu menampilkan semua tugas atau berdasarkan status ya, entah itu do, done, in progress. Terus kemudian ada CLI handling, yaitu mendapatkan argumen dari terminal dan memanggil fungsi yang sesuai. Nah, dengan ini project kita sudah selesai yang memakai Node.js. Seperti itu. Cukup banyak codingannya. Itu ada berapa sih dia itu? Ada 104 codingan lah. Ya lumayan. Oke, mungkin cukup sampai sini ya tentang University Lecture 2 ya. Project pertama yaitu 1 task tracker CLI. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.